Oke. Disiapkan bahasa Indonesianya. Itu siapa yang ini? Yang dibungkus? Diam. Cek. Dengar suara saya?
siapa itu yang bungkus? Oke, yuk. Mandek-mandek. Halo. Oke, ya. Yuk. Disiapkan bahasa Indonesianya. Kembali lagi ke bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan ide pokok. Mulai dari Ishak, dibaca dulu. Ya, apa jawabannya? Jawabannya apa, Ishak? Ya, boleh. Atau kalimatnya sederhana saja, pikiran pokok adalah ide pokok paragraf. Oke, lanjut nomor 2. Pikiran pokok adalah ide pokok atau ide utama paragraf. Berikutnya, Kaleb. Ya, Kaleb, ayo. Contoh yang dapat dijadikan landasan pengembang karangan adalah ide pokok. Betul, ide pokok. Oh, bukan. Ya, betul, ide pokok atau tema, ya. Ide pokok atau tema. Berikutnya, nomor 3. Siapa nih ya? Jangan ketawa-ketawa. Ayo. Yang serius. Apa? Apa? Kurang kedengaran? Suatu cerita. Oh, ya. Lebih tepatnya bisa tentang suatu peristiwa atau kejadian, ya. Atau boleh dibilang tulisan yang berisi rangkaian peristiwa atau kejadian.
Itu namanya teks narasi. Teks narasi. Lanjut nomor 4. Siapa itu namanya? Joshua. Membaca sekilas adalah membaca cepat. Ya, Tetapi betul. jelas. Membaca cepat tetapi jelas, betul. Membaca cepat dan jelas. Oke, nomor 5. Daniel. Ayo Daniel. Sekali suatu karangan asli dalam bentuk singkat disebut cerpen. Oh bukan. Maksudnya kita nggak lagi bahas cerpen juga dalam semester ini kan. Cerita yang panjang dibikin lebih singkat kayak storytelling. Itu namanya apa? Meringkas. Ya, meringkas atau merangkum. Ya, meringkas atau merangkum. Oke, lanjut kembali lagi ke siapa ini namanya Ishak. Dibaca dulu teksnya. Pada umumnya, tetapi semua di bawah baik ini terkait dengan tanda penyakit pengeras nafas panjang, pelindung dan pada batuk. Kebanyakan hanya menyebabkan untuk membatuk berkembang. Pemilik air hangat yang memberi air langsung hidup lemon dan mas. Kalau dia seharusnya disebabkan oleh virus. Oke, apa jawabannya? Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Ya, boleh. Pokok pikirannya adalah ini. Oke, lanjut nomor berikutnya. Kaleb. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah kalau sakit tenggorokan akan disebabkan virus. Bisa. Oke, boleh. Ya, lanjut nomor berikutnya, nomor 8. Nia. Berdasarkan berdasarkan pada bacaan tersebut penyakit dalam diri itu sebagai digambarkan perasaan adalah gambaran sakit tenggorokan. Penyakit yang memiliki ciri-ciri seperti yang digambarkan pada teks bacaan adalah ya apa? Hidung terlubat, batuk. Ya, berarti kena penyakit apa? Flu, betul. Flu, ya, penyakit flu, ya. Penyakit flu juga bisa, demam juga hampir mirip, ya. Bisa juga demam, ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ini malah sekarang, kalau sekarang ya, sekarang ini sama saja corona. Corona juga mirip seperti ini ya, kena COVID ini kayak gini. Batuk, hidung tersumbat, saluran napas sesak ya. Itu juga bisa seperti ini. Sama, hampir sama ya, hampir sama. Sekarang juga kayak gini. Jadi bisa macam-macam sebenarnya penyakitnya. Kondisi kayak gini bisa macam-macam penyakitnya. Nomor 9. Yuk, nomor 9. Tapi ingat ya, flu sama corona beda ya. Flu sama corona beda, sama demam juga beda. Cuman gejalanya sama. Yuk, nomor 9. Salah satu cara untuk menanggulangi penyakit tersebut adalah minum air hangat. Betul. Minum air hangat yang Air tangan jeruk, lemon, dan madu. Oke, betul. Ya, betul. Menanggulangi penyakit tersebut adalah dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Nomor 10.
Daniel. Termasuk ke dalam pengobatan dan Cara tersebut termasuk dalam pengobatan apa? Atau alternatif karena di luar kedokteran. Alternatif kan iya, alternatif. Alternatif. Alternatif itu cara lain maksudnya. Artinya sama dengan cara lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari 10 nomor ini. Menanggulangi. Oke, menanggulangi. Bentar ya. Menanggulangi. Menanggulangi itu bisa artinya menghadapi atau mengatasi. Dua ini bisa dicatat. Udah dicatat, ayo dicatat. Menanggulangi artinya menghadapi atau mengatasi. Mengobati juga bisa kalau dalam arti di sini. Banyak bicara itu yang di belakang. Banyak bicara. Sudah selesai? Sudah selesai dicatat atau belum? Oke, lanjut ya. Yang lain apa? Yang lain mana? Yang lain apa? Yang mau dicatat? Yang lain apa? Ada yang lain yang mau ditanya? Ada. Apa itu? Misalnya ada yang ditanya. Ada yang lain atau tidak? Hah? Penyajian. Penyajian. Oke. Penyajian itu proses cara menyajikan atau menampilkan cara memberi pemberitaan karangan. Jadi yang ini saja ya. Proses atau cara. Itu kenapa banyak bicara ya? Fokus. Sudah dicatat semua? Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tadi tanya alternatif ya. Alternatif itu sama saja dengan cara lain atau pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan yang lain. Jadi misalnya biasanya pakai dokter, sekarang pakai cara sendiri. Pakai jamu, pakai jeruk untuk ngobatin flu. Nah, itu namanya alternatif. Cara lain. Cara lain. Ini kenapa ya di belakang ribut aja? Adalah pensil, adalah apa? Jangan ribet, jangan. Kayaknya ribet sekali. Duduk tenang, ya, fokus. Oke, masih ada pertanyaan lagi?
Tidak. Oke, tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Yuk. Ya, pertanyaan nomor 1, Isak. Apa pertanyaan atau pikiran dan kalimat utama? Ya, apa itu? Oh, ide pokok program. Terus, kalau kalimat utama? Kalimat utama sama dengan kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, boleh. Kalimat yang di dalamnya ada ide pokok paragraf. Atau bisa ditulis juga dengan seperti yang ada di depan. Pokok pikiran, ini boleh ditulis. Pokok pikiran atau ide pokok adalah yang mendasari cerita yang biasanya ada di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama adalah realisasi dari ide pokok yang berupa pernyataan atau kalimat, atau boleh dibilang kalimat inti. Ya, ini boleh ditulis semuanya. Jadi pokok pikiran itu idenya, pikirannya, temanya. Ya, kalau kalimat utama adalah tema yang berbentuk kalimat, ya, yang menjadi kalimat. Nanti kalimat itu bisa letaknya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bahkan bisa di antara awal dan di akhir. Atau kalimat inti. Ya, kalimat utama biasanya disebut juga kalimat inti. Kalau ide pokok biasanya disebut juga gagasan pokok. Oke, sudah atau belum? Sudah atau belum? Halo? Belum? Itu yang belakang duduknya jangan bungkuk begitu, duduknya yang tegak. Dan yang sama Joshua duduk yang tegak. Dibiasakan, kursinya maju juga. Nah, itu nanti baru umur berapa tahun besok tulangnya udah bengkok. Sudah belajar IPA kan? Nah, sudah belajar tentang tulang kan? Nah, salah duduk tulangnya akan rusak nanti sampai kamu tua nanti. Kaleb sama itu Joshua duduknya kok belum tegak? Duduk yang tegak, duduk yang tegak. Kursinya maju, kursinya maju, kursinya maju. Memang dibiasakan duduk sambil kepala di atas meja. Satu itu ciri-ciri orang malas, dua itu merusak tulang belakang. Ya. Oke, sudah? Yuk lanjutkan lagi nomor 2. Ini sudah atau belum? Sudah. Sudah ya? Oke, yuk nomor 2. Kaleb. Apakah hubungan antara ide pokok dan kalimat utama? Ya.
Apa hubungannya? Ya, bisa di dalam kalimat utama ada ide pokok, itu boleh. Ya, hubungannya apa? Hubungannya ya ini sama seperti yang tadi disebutkan. Hubungan antara ide pokok dan kalimat utama adalah pada setiap kalimat utama terdapat ide pokok. Ini sama saja. Sama saja seperti yang tadi disebutkan Kaleb. Oke, lanjut nomor 3. Halo? Halo? Putus-putus ya? Hah? Mau ditulis? Ya tulis saja. Sebenarnya sama saja, tadi Kaleb sudah menyebutkan juga sama itu artinya. Hubungan antara ide pokok dan kalimat utama adalah pada setiap kalimat utama terdapat ide pokok, atau ide pokok ada di dalam kalimat utama. Itu sama artinya. Ya, jenis-jenis paragraf sudah saya ajarkan, ada 3. Apa saja, ayo? Deduktif artinya apa? Oke, paragraf deduktif artinya apa? Ini agak putus-putus ya. Paragraf deduktif artinya apa? Di awal harus lengkap. Paragraf deduktif adalah paragraf yang terdapat di awal. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal. Kemudian apa? Paragraf apa? Induktif. Artinya apa? Induktif artinya apa ini? Induktif. Induktif artinya apa? Itu yang terletak di tengah. Apanya yang terletak? Harus lengkap. Ini nih kebiasaan ini, nggak lengkap ini. Apanya yang di tengah? Apanya yang nggak di tengah itu induktif, nggak di tengah. Yang di tengah ada namanya. Hah? Iya, kalimat utamanya terletak di akhir. Kemudian ada lagi paragraf campuran. Itu yang artinya apa? Yang kalimat utamanya akhir paragraf, betul. Ini ada satu lagi, kamu tuliskan lagi ya. Ini kayak gini saja ya, supaya kamu nggak bingung ya. Jadi sebetulnya macam-macam paragraf itu dibagi 2. Pertama, berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada apa? Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Saya nggak usah tulis artinya ya, artinya nanti kamu pelajari lagi. Ada paragraf campuran, ada namanya paragraf ineratif. Ini tapi jarang. Ini artinya apa? Artinya paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya ada apa saja? Berdasarkan isinya tadi yang ada di dalam soal itu. Jadi ada namanya paragraf narasi, ada paragraf argumentasi, ada paragraf eksposisi, ada paragraf persuasi. Ini untuk tambahan saja ya. Nggak usah terlalu dihafalkan dulu, karena ini narasi isinya berisi cerita atau peristiwa
atau kejadian. Kalau argumentasi itu isinya berisi pendapat. Kalau eksposisi isinya berita pemaparan atau paparan. Kalau persuasi itu bersifat mengajakkan. Jadi ada macam-macam. Ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang umum saja. Yang umum saja. Macam-macam paragraf. Sudah? Sudah? Oke. Yuk, lanjutkan. Nomor berikutnya. Nomor 4. Siapa Joshua ya? Ya. Yuk. Mengapa setiap paragraf memiliki pokok pikiran delapan? Ya. Karena apa? Apa dapat memperingkat membuat Apa? Sorry, diulangi lagi. dan dapat memperkembangkan perhatian dengan pokok pikiran. Oh ya. Hampir dekat, bahasanya disempurnakan saja. Ya. Pokok pikiran itu menjadi penting karena apa? Karena pokok pikiran adalah ide. Ya, atau inti dari sebuah paragraf. Jadi maka paragraf itu bisa dikembangkan. Ya? Karena pokok pikiran itu ide atau gagasan yang utama, yang pokok untuk supaya paragraf itu bisa dikembangkan. Kalau nggak ada pokok pikirannya, kamu nggak ngerti itu isinya tentang apa, nggak jelas, bacaannya kemana-mana. Bacaannya akan kemana-mana, topiknya nggak jelas, nggak fokus nanti. Oke, terakhir nomor 5. Mulai dulu. Ya boleh, ayo nomor 5. Bagaimana cara untuk menemukan pikiran dalam sebuah bacaan? Ya. Ambil dulu pendapat. Oke, good. Ya, terus? Ya, oke. Oke, ya. Boleh dibilang tepat ya. Itu kayaknya saya sudah pernah kasih ya. Sama persis dengan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak?
Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Apa itu pertanyaannya? Ya, ada pertanyaan tentang apa? Ya. Apa? Prinsip. Hah? Oh, implisit. Implisit. Oke, dicatat dulu. Implisit. Seperti ini. Oke, implisit. Nah, susah ya. Ditulis saja implisit. Oh, merah ya. Internet di situ merah ya. Warna hijau. Hmm? Warna hijau. Ya, hijau yang saya kan? Iya. Yang iya ini yang bawah merah ini. Merah di saya merah. Ah, itu merah. Pantesan putus-putus. Yang hijau yang ada tulisan saya kan? Iya. Yang ada tulisan saya kan punya saya. Maksudnya internetnya saya. Oke, implisit. Implisit itu seperti arti yang paling dalam atau arti ya, atau pengertian arti yang terkandung. Ada lagi pertanyaan? Mendasari. Oke, mendasari. Mendasari itu artinya yang menjadi cikal bakal atau apa itu namanya yang menjadi cikal bakal atau awal mula. Itu namanya mendasari. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada? Apa? Ada lagi? Hah? Apa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tolong disiapkan semuanya kertas kosong. Disiapkan kertas kosongnya saja. Sudah? Ya, kertas kosongnya disiapkan.
Cukup kerjakan 5 nomor utama saja. Ayo cepat-cepat. Yuk, sudah kertas kosongnya disiapkan? Oke, kerjakan 5 nomor ini. Gimana saja? Ya. Hanya nomor itu. 5 nomor ini saja. Oke. Nah. Oke, 5 nomor ya. Kalau sudah selesai boleh istirahat, kasih Kang Sam untuk foto. Istirahatnya mungkin sampai sama kayak tadi.